Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat jumpa lagi. Pada minggu ini kita memasuki minggu yang disebut Minggu Trinitas, di mana bacaan kita terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, yaitu satu bagian di mana Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga memberikan kalimat-kalimat terakhirnya kepada murid-muridnya. Dikatakan dalam ayat 17 dari Matius 28, para murid itu menyembah Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari kematian, sehingga mereka datang dan menyembah kepada Yesus Tuhan. Dan di dalam ayat itu dikatakan bahwa di ayat 28 itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya, maka kuasanya itu menjadi begitu luar biasa, baik di sorga maupun di bumi. Itu sebenarnya sama dengan kuasa Allah ketika Allah menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk manusia, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat yang keempat. Allah yang berkuasa menciptakan bumi dengan segala isinya. Nah, kuasa yang sama itu juga ada dalam diri Tuhan Yesus setelah kebangkitan dan akan naik ke sorga. Dengan kuasa yang besar, Ia memberikan perintah di dalam Matius 28 ayat 19. Perintah yang menjadi sangat penting ketika Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, murid-murid tidak boleh tinggal di Galilea. Mereka harus pergi. Murid-murid tidak boleh tinggal di Yerusalem. Mereka harus melangkah dan keluar dari tempat mereka. Pergilah dan menjadikan semua bangsa. Saudara-saudara, semua bangsa itu adalah sasaran dan tujuan murid-murid. Mereka harus menjangkau semua bangsa. Jadi bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh bangsa. Lalu disitulah muncul kalimat yang hari ini menjadi sangat penting. Maksud saya minggu ini, karena inilah Minggu Trinitas, ketika Tuhan Yesus kemudian mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, mereka dibaptis dalam nama Allah Trinitas. Trinitas adalah pengajaran yang sangat penting buat kehidupan gereja Tuhan. Trinitas itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, saudara-saudara, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam pemahaman sekarang, saudara-saudara, Trinitas itu memang sering dikaitkan dengan masalah relasi. Ada 3 relasi, Bapa, Anak, dan Roh. Dan juga ada partisipasi atau ada karya, ada kerja. Relasi dan karya. Relasi dan karya Allah bagi manusia dan dunia. Manusia dan seluruh ciptaannya diundang untuk berpartisipasi dengan Allah, bersama Allah Trinitas, untuk mengungkapkan karyanya di dunia ini. Saudara-saudara, Minggu Trinitas itu baru ditetapkan oleh gereja-gereja pada abad ke-14. Konsep Trinitas ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal budi. Bukan berarti bahwa Allah Tritunggal itu adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Bukan begitu. Harus kita akui bahwa adanya 3 pribadi dalam Allah yang satu merupakan misteri yang sangat cukup sulit dijelaskan dengan akal. Sebab kalau dapat dijelaskan dengan tuntas, maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Agustinus, Bapak Gereja, mengatakan, kalau engkau memahami konsep Trinitas itu 100%, maka ia bukan lagi Allah. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai rahasia, sebagai misteri yang tidak bisa diungkapkan dan diucapkan. Disinilah peran iman. Karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah
yang diwahyukan dalam Alkitab, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itulah Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Kita dapat menangkap maknanya hanya dengan hati yang terbuka untuk dapat menerima rahasia Allah yang terbesar di dalam sejarah kekristenan. Doktrin Trinitas ini, saudara-saudara, merupakan tata bahasa iman, grammar of faith, tata bahasa iman Kristen yang di dalamnya dan melaluinya seluruh doktrin lain dapat dipahami secara utuh. Saudara-saudara, kita begitu penting memahami satu Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pribadi Bapa adalah pribadi pertama, Allah Putra pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudara, Yesus dengan Bapa, Anak dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, yaitu persatuan yang tidak terpisahkan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 21 kepada Bapanya, dia meminta agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dan ia adalah Allah. Yohanes 17 ayat 5, di mana Yesus telah bersama-sama dengan Bapa sebelum penciptaan dunia. Yesus menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus. Di dalam Matius 28 ayat 19 itulah maka muncul kalimat itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, di dalam sejarah seluruh bagian firman Tuhan, di seluruh bagian Alkitab kita melihat ada 2 hal yang sangat penting dalam memahami Allah Trinitas ini. Yang pertama adalah karya, saudara. Jadi seketika penciptaan pertama kali terjadi terhadap bumi dengan segala isinya itu diciptakan oleh Allah Trinitas. Jadi Allah itu sejak awal berkarya dan bekerja hingga saat ini, saudara-saudara. Sampai sekarang pun Allah Bapa itu terus bekerja. Bekerja untuk kebaikan dunia, bekerja untuk kebaikan manusia. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, diminta juga terus bekerja, terus berkarya untuk kebaikan dunia dan sesama. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di dalam peran Yesus juga bekerja dari dulu sampai dia mati. Isinya bekerja, berkarya. Dan yang kedua, saudara, kita melihat bahwa di samping dia bekerja, tapi kita melihat ada hubungan yang begitu akrab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah, Anak, Putra, begitu banyak ajarannya. Begitu banyak ajaran kasihnya yang menonjol dan selalu menjadi inspirasi bagi kita pada saat ini. Apalagi di zaman yang begitu sulit sekarang, di mana krisis sedang terjadi. Bukan hanya krisis kesehatan, kemudian ada urutannya, ada krisis sosial, ada krisis ekonomi, di mana begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini karena coronavirus yang terus bekerja, yang belum berakhir hingga saat ini, apalagi Surabaya dan sekitarnya. Itulah sebabnya, saudara, kita diminta untuk terus berkarya di dalam kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih yang melampaui perbedaan. Kasih yang melampaui banyak sekat-sekat. Kasih yang tiada tara, yang tidak berbatas, itu kasih yang sejati. Saudara, kita melihat bahwa di samping kerja, maka kita melihat relasi. Allah Roh Kudus terus akan menyertai kita. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan clear dan jelas, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Roh Kudusnya akan menyertai kita. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita sepanjang masa. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita melihat karya Yesus, kita melihat karya Allah,
karya Roh Kudus, maka kita bisa melihat Trinitas itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berkarya terus dengan Allah Trinitas ini. Mari kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepada kita pengajaran bagaimana Bapa terus mencipta. Tuhan Yesus terus menginspirasi dengan perbuatan kasih-Nya, dan Roh Kudus terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Semoga Minggu Trinitas ini menjadi bekal buat kita untuk terus dengan penuh keyakinan iman, dengan penuh kesungguhan, terus berkarya di dalam relasi dengan Allah Trinitas yang terus bisa kita rasakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memimpin dan menyertai kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari berkarya dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.